Jihad itu jangan diartikan sempit. Dulu istilah jihad itu dia awal-awal Orde Baru di tahun 70-an dikaitkan dengan istilah komando jihad. Komando jihad itu kok komando untuk berperang. Jihad itu bukan, sekali lagi, bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Hanya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Tidak usah lagi berpikir negara ini wah tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? Jahid itu pejuang. Tugas kita itu adalah menjadi pejuang. Kalau menjadi Islam yang baik harus menjadi mujahid, pejuang. Ada hadis yang menyatakan begini. Suatu saat datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ayyul habbu ilallah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktu dan cara. Sholat yang benar gitulah kira-kira. Sholat yang benar. Qala tsumma ayu, lalu apa Rasul? Birrul walidain, kata Rasul. Hormati orang tuamu. Wa qala tsumma ayu, qala Rasulullah al jihad fi sabilillah. Berjihad, menjadi mujahid di jalan Allah. Itu kalau orang mau Islam benar itu ya menjadi mujahid, berjihad. Nah itu. Nah, cuma saja jihad itu jangan diartikan sempit. Dulu istilah jihad itu dia awal-awal Orde Baru di tahun 70-an dikaitkan dengan istilah komando jihad. Komando jihad itu kok komando untuk berperang, perang fisik. Padahal jihad itu kan tidak harus selalu perang fisik ya. Perang fisik itu adalah satu keterpaksaan. Kalau kamu diusir dari rumahmu misalnya, lawan. Itu pun kalau kita tahu akan mati konyol juga harus menjadi siasat. Jadi jihad itu bukan perang yang bawa-bawa pedang itu. Oleh sebab itu di Al-Quran itu sering ada juga ayat yang berbunyi wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihad kamu, menjadilah mujahid di jalan Allah untuk memperjuangkan ajaran Allah bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum. Nah itu. Bahkan juga orang yang berjihad itu, yang berjuang di jalan Allah itu, kalau di dalam hukum zakat, fiqhuz zakah gitu, itu menjadi 1 dari 8 yang berhak zakat. Karena orang berjihad itu harus dihargai. Kalau dia tidak bisa berjihad dengan hartanya karena kemiskinannya, maka jihad lain. Apa bentuk-bentuknya? Nah saudara, orang yang berjihad di jalan Allah itu satu, beribadah dengan baik, ibadah mahdoh, sholat tahajud, puasa, sholat 5 waktu, itu satu. Lalu yang kedua, akhlak di dalam pergaulan ya. Jadi bukan, jihad itu bukan, sekali lagi, bukan perang-perang yang begitu, bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan, orang dihajar, dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan, sambil teriak Allahu Akbar. Bukan itu jihad. Jihad itu juga akhlak. Lalu muamalah,
sopan terhadap orang lain, menghargai kehidupan orang lain, toleran terhadap kehidupan orang lain. Toleran tuh menerima perbedaan. Lalu dakwah, itu jihad juga. Dakwah nih sekarang nih. Dakwah selain menjadi mujahid, pejuang juga menjadi mujtahid. Orang yang berjihad dengan akal pikiran. Ada mujahid, ada mujtahid. Atau membuat opini lah, kominfo ini, kominfo. Dakwah lewat opini, tadi sudah dikatakan toleran itu keren. Bersedekah itu ampuh misalnya, apa aja. Begitu-begitu, itu bagian jihad. Nah, saudara sekalian, jihad dengan cakupannya tadi di era sekarang ini tidak bisa tidak, itu harus dilakukan, harus masuk juga ke dunia digital. Pedomannya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Tidak usah lagi berpikir negara ini wah tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? Dulu belajar hukum tata negara Islam yang pertama itu kepada pimpinannya Pak Syafiq Mubni, pada Pak Azhar Basir dengan buku kecil. Katanya, Pak, ini negara Islam enggak? Indonesia kita boleh enggak negara? Boleh. Lalu dia mencetak buku namanya Imamah. Imamah itu kata lain dari khilafah, kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah, tapi Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali saya imam, disebut imamah. Wah, ini berdebat harus khalifah, dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah. Ya, kalau pakai Abu Bakar, kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab tuh keamiran. Kalau keimaman, ya Iran, imamah. Dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani, ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kholaif, kata khilafah itu di Al-Quran tidak ada. Tapi ada kata laqad ja'alnakum kholaif. Bila saya menciptakan kamu khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin di bumi. Oleh sebab itu kalau kita bernegara, saudara, keberbedaan itu adalah keniscayaan. Keberbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita kok hidup di satu negara kok Islam semua, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup satu negara kok Arab semua orangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup satu negara pikirannya, keyakinan sama semua, tidak mungkin. Itu adalah fitrah. Oleh sebab itu kita harus siap hidup dalam perbedaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan negara, apa proklamasinya? Proklamasinya, hada kitab min Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa min Quraisyin wa Yathrib wa tabi'ahum falahiqa bihim wajah hadamahum. Ini sama dengan proklamasi kemerdekaan tuh isinya. Apa artinya itu? Ini proklamasi, ini kitab dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, antara orang mukmin dan orang muslim, dan antara orang Quraisy dan orang Yathrib. Apa? Wa man tabi'ahum, dan puak-puak yang ikut mereka yang agamanya beda, sukunya beda. Falahiqa bihim, menyatakan bersatu. Sama kan dengan proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, bersatu dalam kemerdekaan. Wajah hadamahum, dan berjuang bersama menjadi jahid, mujahid. Wajah hadamahum. Wahum ummatun wahidatun bainan nas.
Mereka ini yang di Mekah, ini yang di Madinah, yang dibangun oleh Muhammad ini, ada orang Yahudi, Quraisy, Yasrib, Nasrani, yang Muslim, ada Ansor, ada suku ini, suku ini. Kemudian ditulis dalam sebuah konstitusi, namanya Konstitusi Madinah, terdiri dari 47 pasal. 47 pasal itu yang 24 pasal itu perlindungan terhadap orang-orang yang berbeda. Coba nanti dibaca, gampang sekarang cari begitu kok. Yang 23 itu bagaimana hidup bersama, mengatur pemerintahan, mengatur macam-macam kan. Nah saudara, oleh sebab itu saya katakan Indonesia ini apa yang kurang? Mau beragama dengan baik ada udah dilindungi. Ada orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, nggak ada. Yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara nggak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Minta Universitas Islam IAIN dijadikan WIN, udah lakukan. 27 WIN sekarang di Indonesia. Hebat. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Gimana fobinya? Rektor-rektor itu di UGM, ITB, apa sekarang bawa senjata. Di mana fobinya? Kalau malu, kalau fobi itu artinya tidak boleh begitu. Orang takut kalau ada begitu. Sekarang tidak ada yang takut. Sehingga kaum muslimin di dalam negara Pancasila sudah mulai mengalami mobilitas sosial yang begitu hebat. Kiai kayak Khalil Nafis ini. Kalau sekarang, dulu di zaman Orde Baru itu, kalau kiai kayak gini pergi ke Madura gitu naik mobil lek. Sekarang pakai pesawat dia. Nawar kelas 1 lagi. Saya minta bisnis, kalau enggak bisnis enggak berangkat. Bisa. Karena apa? Umat Islam itu tidak ditakuti dan tidak dimusuhi. Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu nggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Nggak. Kamu tahu nggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu nggak jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Nggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh. Oleh sebab itu saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saya diberi topik ya bagaimana membangun mujahid yang membangun wasatiyah. Wasatiyah Islam itu Islam jalan tengah. Pak, mana ada Islam itu jalan tengah, Islam wasatiyah, Islam ya Islam, ya sama aja. Anda bilang mana ada Islam rahmatan lil alamin, Al-Quran enggak ada. Enggak ada. Islam rahmatan lil alamin itu enggak ada. Yang ada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, bahwa yang ikut Nabi itu Islam rahmatan lil alamin. Kata Islam rahmatan lil alamin sendiri kan buatan kita semua. Pak, nggak ada tuh Islam wasatiyah, yang ada Islam. Lah itu kamu bilang Islam kafah, di mana ada kata Islam kafah di Al-Quran dan hadis? Nggak ada. Yang ada udkhulu fis silmi kafah. Sama dengan wasatiyah ini. Qad ja'alnakum ummatan wasato. Letakkan kamu umat di tengah-tengah. Nah itulah Islam wasatiyah, Islam yang di tengah. Apa ciri-cirinya? Ada tawazun, tasamuh, islah dan sebagainya, yang kalau Majelis Ulama itu merumuskannya 8 atau 13 gitu. Nah itu wasatiyah Islam yang membuat nyaman terhadap orang lain, tapi juga saudara membuat nyaman, tegas
dalam penegakan hukum, meskipun itu sesama orang Islam. Kalau bikin kacau ya tegakkan hukum, karena Nabi pun dulu kan begitu. Kata Nabi, kalau negaramu ingin selamat, tidak seperti negara-negara zaman dulu, tegakkan keadilan sehingga anakku pun kalau melanggar hukum saya potong kok tangannya. Kenapa Nabi? Karena kalau ketidakadilan dibiarkan, negara bisa hancur. Dan itu yang terjadi ketika Nabi masih hidup. Waktu itu, ya kan? Itali, Mesir, mana coba? Hancur-hancur gitu karena ketidakadilan. Maka kata Nabi, kalau ingin membangun negara itu bangunlah dengan keadilan. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini kalau dalam bahasa sekarang, bukan hadis ya, tapi Ali bin Abi Thalib, tabqa ad-daulah al-adila wa in kanat kafiratan. Negara itu akan kuat kokoh kalau diperintah dengan adil, meskipun penduduknya banyak yang kafir, pemimpinnya banyak yang kafir, asal adil, kokoh negara itu. Wa tafna ad-daulah az-zalimah wa in kanat muslimatan. Adapun negara yang zalim, senang-senang, korupsi, hukum tidak tegak, akan hancur meskipun rakyatnya rakyat Islam, pemimpinnya beragama Islam. Maaf, ini Sayyidina Ali. Hebat tuh Sayyidina Ali. Perspektif bagaimana cara membangun sebuah negara. Dan kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasar atas hukum, berdasar ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap agama boleh berkembang dengan baik, sehingga saudara juga boleh menjadi Islam yang baik, mujahid yang baik agar Islamnya baik.